Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 54 Penilaian Mahasiswa Baru. Huang Xiaolong mengangguk, aku punya metode yang bisa membantumu menerobos ke alam Xiantian dalam 5 tahun. 5 tahun. Fei Hao tercengang. Dia telah maju ke puncak Ordo ke-10 akhir belum lama ini, mengikuti kerangka waktu yang wajar, itu akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Sebaliknya, sekarang penguasa benar-benar mengatakan bahwa dia bisa membiarkannya menerobos ke alam Xiantian hanya dalam waktu 5 tahun. Setelah Fei Hao sadar kembali, kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia telah mengikuti Sovereign begitu lama, dia tahu Sovereign hanya akan mengatakan sesuatu yang dia yakini dan dia pasti tidak akan berbohong padanya. Kemarilah, duduklah, kata Huang Xiaolong, aku akan mengajarimu sebuah teknik kultivasi. Teknik kultivasi. Fei Hao terkejut sesaat dan mulai duduk. Kemudian, Huang Xiaolong mengajarkan Fei Hao teknik kultivasi tenaga dalam yang disebut Liquid Thunder Arts. Meskipun Liquid Thunder Arts tidak sebagus Body Metamorphosis Scripture, tetapi begitu mencapai penyelesaian utama, itu akan sangat kuat, sebanding dengan teknik kultivasi tingkat surga di dunia ini. Jiwa bela diri Fei Hao adalah sungai perak dan teknik kultivasinya sendiri yang dipadukan dengan seni petir cair, akan mempercepat kecepatan kultivasinya dengan luar biasa, melangkah ke alam Xiantian dalam waktu 5 tahun bukanlah masalah. Bawahan ini bersujud memohon belas kasihan penguasa. Setelah menghafal seni petir cair, Fei Hao berlutut dengan rasa terima kasih, bersumpah bawahan ini akan selalu mengikuti penguasa. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan membantu Fei Hao berdiri. Dia percaya pada kesetiaan Fei Hao, kalau tidak, dia tidak akan mengajari Fei Hao Liquid Thunder Arts. Ketika kamu kembali ke rumah Marsekal, suruh Hao Tian datang. Aku juga akan mengajarinya teknik kultivasi. Bawahan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia atas nama kakak senior. Kegembiraan tampak di wajah Fei Hao, dan dia berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong lagi. Sambil menyuruh Fei Hao berdiri, dia menjelaskan beberapa teknik yang mendalam hingga Fei Hao mulai memahaminya. Dia kemudian memberitahu Fei Hao tentang rencananya untuk membeli lebih banyak budak dan melatih mereka untuk membangun kekuatannya sendiri. Yang Mulia, tenang saja, Fei Hao akan menangani tugas ini. Fei Hao berkata dengan percaya diri. Huang Xiaolong mengangguk dan membiarkan Fei Hao pergi. Setelah Fei Hao pergi, Huang Xiaolong pergi ke halaman untuk berlatih air mata asura sebentar, lalu dia melanjutkan dengan jurus yang diketahuinya dari kehidupan sebelumnya, telapak tangan halus, pedang eksekusi iblis, tinju lohan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sesi kelas sore di akademi, Xiaolong tidak mau repot-repot hadir. Faktanya, dia mendaftar ke Cosmic Star Academy karena lembah api naga dapat melembutkan tubuhnya dan meningkatkan ki pertempurannya, dan daya tarik hadiah dari kompetisi kelas, kompetisi tahunan, dan hadiah kompetisi akademi secara keseluruhan kelas 4 dan 5 Spirit Dance. Dan tentu saja, tempat perwakilan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Menghadiri kelas baginya sama saja dengan membuang-buang waktu, ia hanya perlu muncul dan berpartisipasi dalam kompetisi kelas dan tahunan. Sore Xiong Meiki semakin marah ketika dia menyadari Huang Xiaolong tidak hadir di kelas sore setelah dia mengabaikannya dan meninggalkan kelas di pagi hari. Sampah itu, 3 hari lagi aku akan melihat bagaimana kau menggonggong seperti anjing di alun-alun. Xiong Meiki tertawa ketika dia memikirkan adegan ini, tetapi ketika dia ingat Huang Xiaolong memberinya julukan, beruang betina, amarahnya kembali. Sekarang, julukan, beruang betina, telah menyebar di seluruh akademi. Di Istana Tianxuan, saat Xiaolong selesai berlatih, Fei Hao tiba bersama Marsekal Hao Tian. Jelas, Fei Hao sudah memberitahu Hao Tian bahwa Huang Xiaolong akan mengajarinya teknik kultivasi karena dia tampak gembira saat Huang Xiaolong melihatnya. Dan Huang Xiaolong mengajarkan Marshal Hao Tian sebuah teknik kultivasi yang disebut 5 taktik yang. Marshal Hao Tian menggunakan 30 tahun untuk menerobos dari Xiantian Orde pertama ke Xiantian Orde kedua, dengan ini, ia setidaknya dapat mempersingkat waktu hingga setengahnya untuk mencapai Orde ketiga. Meski waktu belasan tahun terasa sangat lama, untuk bisa naik tingkat dari Xiantian Orde kedua ke Orde ketiga dalam waktu sebanyak itu merupakan hasil yang sangat mengagumkan. Beberapa orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 11 akan membutuhkan waktu yang sama banyaknya, jika tidak lebih, untuk naik ke Xiantian Orde ketiga. Dapat dikatakan, bagi Marsekal Hao Tian yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10, berlatih taktik 5 yang akan mempercepat kultivasinya, sehingga memberikan hasil yang sama seolah-olah ia memiliki jiwa bela diri tingkat 11. Meskipun mengolah 5 taktik yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi marsial Hao Tian, itu tidak dapat mengubah atau meningkatkan keterbatasan alami jiwa bela dirinya. Peluang bagi 10 jiwa bela diri tingkat atas untuk maju ke alam Sein sangat tipis. Meski begitu, Marsekal Hao Tian masih berterima kasih kepada Huang Xiaolong hingga air mata dan ingus mulai mengalir.
Yang mulia, yakinlah bahwa Hao Tian akan memenuhi harapan Anda. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menembus Ordo ketiga. Setelah menghafal taktik 5 yang, Marsekal Hao Tian bersujud dengan rasa terima kasih. Huang Xiaolong mengangguk dan membantu Marshal Hao Tian berdiri. Beberapa saat kemudian, Marsekal Hao Tian meninggalkan istana Tianxuan dan Xiaolong meminta agar dia mengirim seseorang untuk membawa monyet ungu kecil itu ke istana baru. Huang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ranjang giok dingin setelah Marsekal pergi dan memanggil naga kembar, tetapi itu bukan untuk latihan. Dia mengikuti metode yang dia baca hari ini di perpustakaan dan menjalankan ki pertempurannya perlahan-lahan, mencoba menyatukan naga kembar seperti saat pertama kali muncul. Saat Xiaolong menjalankan ki pertempurannya, tubuh seekor naga hitam dan seekor naga biru perlahan melingkar bersamaan ketika cahaya hitam dan biru berkedip-kedip, menyatu, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan bersinar dan penyatuan itu berhasil diselesaikan menjadi seekor naga berkepala dua, bukan seekor ular. Ketika naga kembar itu menyatu menjadi satu tubuh, aura penindasan yang dimiliki seekor naga meningkat bahkan massa tubuhnya pun menjadi lebih besar. Namun, kecepatan penyerapan aura spiritual dunia bawah sedikit melambat dalam kondisi ini. Huang Xiaolong menyadari perbedaan ini. Setelah penyatuan berhasil, Huang Xiaolong berlatih taktik Asura dan melanjutkan kitab metamorfosa tubuh. Dia merasa bahwa meridiannya akan segera mencapai tahap keempat konversi kekuatan bintang dan dia akan memasuki tahap kelima yang sebenarnya. Begitu meridian tahap keempat terbuka, kekuatan internal Huang Xiaolong akan meningkat pesat dan pada saat itu, bahkan tanpa ki pertempuran, dengan hanya mengandalkan kekuatan internal, dia dapat melenyapkan para prajurit dari tahap keenam dan di bawahnya. Waktu terus mengalir dan berlalu, 3 hari pun telah berlalu. 3 hari terakhir ini, Huang Xiaolong tinggal dan berlatih di Tianxuan Mansion serta tidak menghadiri kelas apapun. Hal ini menyebabkan Xiong Meiki menggertakkan giginya karena marah, tetapi hal itu dapat diimbangi ketika memikirkan mustahilnya seorang murid baru mendapat tempat di peringkat 10 besar dalam penilaian. Pada hari ini, Xiaolong keluar dari kamarnya dan meregangkan anggota tubuhnya. Hari ini ujian siswa baru. Sambil menatap langit cerah di atas, dia benar-benar menantikannya. Berjalan keluar halaman, Fei Hao telah menunggu dengan hormat untuk beberapa waktu. Ayo berangkat, kita menuju akademi. Seru Huang Xiaolong. Ya, Yang Mulia. Ketika Huang Xiaolong tiba di akademi, Xiong Meiki dan sekumpulan siswa baru sudah berkumpul di alun-alun dan dengan kedatangan Huang Xiaolong, mata semua orang tertuju padanya.